Pesona tinggal di apartemen memang selalu menarik bagi kaum urban. Bukan hanya karena fasilitas yang premium, tapi image kehidupan eksklusif, gengsi, dan sangat menjaga privasi menjadikan apartemen sebagai hunian yang tepat bagi kalangan menengah atas. Namun siapa sangka, sifat yang eksklusif, bergengsi, dan sangat private itu ternyata menginspirasi para penjahat kelamin dan bandar barang haram untuk menggunakan apartemen menjadi markasnya. Apartemen ternyata aman dan nyaman untuk dihuni, sampai-sampai pebisnis perdagangan manusia dan narkoba betah berkantor di apartemen. Meski sering terungkap dan tertangkap praktek prostitusi oleh pihak berwajib, tapi apartemen tidak pernah redup sebagai destinasi terbaik bagi bisnis iblis. Lantas, seberapa resahkah para penghuni asli terhadap persoalan ini? Adakah perlawanan mereka? Mari kita cari tahu dalam bincang-bincang P3 RSI kali ini. Kalibata City, perang terhadap prostitusi dan narkoba. Jumpa lagi kita dengan podcast Persi pada hari ini. Saya kira tema yang kita hari ini masih seputar Kalibata City, di mana kita tahu bahwa Kalibata City sekarang ini menjadi trending topik dan pembicaraan yang hangat, baik di lini media massa maupun di media sosial. Nah, kejahatan-kejahatan di sana terjadi tentunya merugikan warga Kalibata City. Cuman hari ini spesial karena menurut saya Kalibata City kita harus mendapatkan pendapat dari wanita satu ini, wanita kelahiran Bugis Makassar. Beliau adalah Bu Musdalifah. Nah, beliau ini sangat sibuk. Nah, beliau adalah, kenapa kita tampilkan Bu Musdalifah? Karena beliau ini adalah tokoh masyarakat di Kalibata City. Nah, beliau juga pengusaha sih di ini. Jadi belum lengkap kalau belum ada beliau. Saya langsung datang ke rumahnya yang asli di kawasan Bintaro ini. Selamat pagi Bu Mus. Pagi. Iya, maaf nih Bu. Harus saya jemput bola nih. Karena ini kan bolanya takut bola liar nanti Bu ini. Kasus-kasus banyak. Jadi saya harus datang ke sini karena kesibukan Ibu. Karena kita kalau nggak salah udah 2 minggu janjian Bu. Mau ketemu untuk acara podcast, iya, tapi betul, karena ada PSBB kita tunda. Nah, saya tidak sabar nih Bu, mau langsung. Saya mau sendiri lihat. sibuk banget. Nah itu sebagai ini. Nah Bu, kalau kita lihat ya saat ini sebetulnya masyarakat itu kan di Kalibata City kasus pembunuhan dan mutilasi itu sebetulnya cuma transit saja. Nah, cuman sekarang ini seakan-akan itu pembunuhan terjadi di sana. Tidak hanya itu sebetulnya, yang kasus mengenai prostitusi, narkoba, terus dan lain-lain lah Bu, yang kasus-kasus ini. Nah, sebetulnya menyikapi itu bagaimana sih Pak, Bu? Warga Kalibata City menyikapi gitu Ya. masalah ini Bu? Kalau saya pribadi sih ya, Iya Bu. media sebenarnya terlalu cinta dengan Kalibata City. Terlalu cinta. Jadi apa aja yang terjadi di Kalibata City itu dijualnya cepat. Oh iya. Dijualnya cepat. Entah kenapa, saya juga bingung. Iya. Padahal Kalibata City itu kan apartemen menengah ke bawah. Kita semua tahu. Betul Bu. Tapi kok cepet banget gitu loh kalau Kalibata City yang bermasalah atau ada sedikit aja. Kalibata City itu cepet jualnya gitu. Oh cepet. Saya juga bingung. Padahal segala sesuatunya sebenarnya kita sudah lakukan di Kalibata City untuk nama baik Kalibata City gitu. Tapi terus terang saya bilang bahwa ya saya tidak menuduh satu media, tapi media ini tidak berbuat adil bagi kami warga Kalibata City. Saya bilang itu. Nggak adilnya di mana Bu? Nggak adilnya kalau Kalibata seperti ya peristiwa kemarin. Itu pembunuhan dan mutilasi di apartemen yang lain. Karena si pelaku ini untuk
membuat bagaimana supaya tidak terdeteksi dia di mana, mutilasinya bagaimana, mayat itu dibawa ke Kalibata City untuk dia merencanakan pemakamannya. Selanjutnya transit gitu loh. Betul. Transit. Tapi yang di media terus itu bahwa pembunuhan, mutilasi dilakukan di Kalibata City dan begini dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kemarin saya ngelihat media sudah ada yang agak sudah berpihak, artinya sudah netral itu ya Bu ya, berimbang. Tapi ya itu yang saya sebagai warga, saya cuma minta ke media supaya lebih selektif gitu loh, jangan terus memberitakan sehingga kami warga ini, loh kami sendiri tanda tanya loh, mutilasinya di mana, dibunuhnya di mana, kan cuma bawa koper. Gitu. Jadi sekedar informasi nih Bu, yang sepengetahuan saya, jadi mereka itu melakukan pembunuhan dan mutilasi itu di apartemen di Pasar Baru. Karena habis kontraknya, dia kontrak sekitar 5 harian, habis kontraknya dia cari kontrak lain di Kalibata. Setelah Kalibata itu dia merencanakan untuk sewa rumah di Kalibata, di Depok. Nah di Depok itu rencananya dia sudah gali kuburnya untuk itu, tapi keburu untuk itu. Nah itu tadi maksud saya, Bu. Si pelaku ini untuk berpikir lebih nyaman mungkin diasingkan dulu, ditransitkan dulu. Nah ini mestinya kan lebih fair kalau ngomong seperti itu kan. Betul Bu. Kalau boleh tahu, Ibu sekarang di Kalibata itu tinggal di unit di tower berapa, Bu? Saya Kemuning. Kemuning ya, di itu ya. Cuman biasa ganti-ganti suasana aja ya, Bu ya. Sekali di Bintaro, sekali di ini, atau kebanyakan di Kalibata? Enggak, saya kebanyakan di Kalibata. Oh, Kalibata. Iya. Di sini saya kebetulan. Di Kalibata. Ini kebetulan pandemi saya. Saya pindah ke rumah. Di rumah 3 tahun kosong. Oh betul Bu. Oh ini ya, ini ya. Terus kalau boleh tahu Bu, ini kan dengan perlakuan begitu, terus apa sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan warga gitu? Tentunya kan tidak ini dong, tidak rela dong warga ini dikatakan bahwa sebagai ya sarang kejahatan, banyak sekali gitu Bu. Banyak kejadian-kejadian yang ini. Warga kan warga pangku tangan atau menerima saja Bu? Enggak dong, enggak. Gitu teman-teman sudah banyak yang klarifikasi lewat media sosial. Dan untuk mencegah hal-hal yang negatif, untuk membersihkan nama dari Kalibata City, kami itu sebenarnya kegiatannya udah banyak banget. Sejak 2012 itu kami itu sudah eksis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Tapi tidak terekspos media, Bu ya? Tidak, ini yang saya bingung. Ini yang saya bingung. Tereksposnya itu lewat media online atau apa, tapi coba ke TV nggak pernah. Nggak pernah ya. Bapak mungkin bisa nyampein ke temennya ya media gitu loh, supaya yang hal-hal yang positif yang kita lakukan itu bisa diekspos sekali-kali gitu loh. Padahal banyak ya Bu ya istilahnya gitu ya. Pernah ada Metro TV hubungi saya, tapi tidak ada, cuma hubungin aja gitu loh. Kan mungkin berita-berita gitu kurang menarik kali Bu bagi media. Iya, yang kita buka puasa bersama anak yatim, Natal bersama, pemberian santunan, donor darah itu kita sudah sampai 11 kali kalau nggak salah ya. Tapi tidak pernah diekspos. Padahal pernah donor darah sekali dihadiri oleh Pak JK. Bu, kita ketahui kan selain mungkin klarifikasi dari warga itu, tentunya kan tidak cukup ini, karena ini kan sudah viral banget ini Bu. Apa yang dilakukan warga yang untuk selain klarifikasi itu? Begini, kemarin kita sudah adakan pertemuan dengan Badan Pengelola, ada Pak Ishak Lopung, agar supaya untuk security-nya itu lebih intensif. Sorry nih Bu, yang pertemuan ini dari pihak warga atau mengatasnamakan apa? Warga cinta Kalibata City. Oh, warga cinta Kalibata City. Ketemu dengan Badan Pengelola. Dengan Badan Pengelola. Membicarakan bagaimana yang kedepannya.
antara lain security itu supaya memeriksa kalau ada indikasi ini penyewa. Nah, ini penyewa, ini penyewa. Pastinya kan penyewa itu pasti bawa tas. Iya. Tas ini kita periksa. Oh, sampai di situ sekarang ya Bu ya. Dulunya kan nggak terlalu ini ya Bu ya, nggak terlalu nggak diperiksa sampai di tas ya. Yang diperiksa biasanya itu adalah pembawa galon atau apa, itu pasti diperiksa. Nah, dan identitas dia diserahkan ke security, baru boleh naik. Iya, itu ya. Tapi sekarang indikasi dia penyewa, pasti dia bawa tas. Oh iya. Pasti dia bawa tas. Nah, tasnya ini kita harus periksa. Diperiksa. Nah, ini untuk apa? Untuk membuat jerah, efek jerah ke agent. Agennya pasti kan penyewanya itu keberatan. Iya. Kenapa selalu diperiksa tas saya? Nggak nyaman dia ya, nggak nyaman. Ya? Nah, dia pasti komplain ke agent. Nah, ini efek jerah ke agennya. Oh, supaya tidak selalu ngumpet-ngumpet untuk menyewakan harian atau apa. Padahal itu dilarang. Iya. Bahkan sanksinya ada. Oh. Gitu loh. Jadi itu kebanyakan dari situ ya masalahnya di situ. Masalahnya kebanyakan sewa jangka pendek. Iya, itu buktinya yang bawa mutilasi itu sewa yang juga. Bawa itu kan sewa. Dan beberapa kasus hari. Juga ya, itu juga betul, ya, Bu, betul, ya? Betul. Nah, gimana sih sebetulnya Ibu lihat kinerja dari Badan Pengelola selama ini, Bu? Kami dengan Badan Pengelola saling bergandengan tangan. Saya tidak muji loh ya. Saya warga, asli warga dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Badan Pengelola. Tapi kami selalu bergandengan tangan, berdampingan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Dan selalu terima kasih. Saya terus terang saya ngomong terima kasih kepada GM-nya, Pak Ishak Lopung. Pak Ishak ya, ini Pak Ishak ini harus dengar ini Bu, pujian dari Ibu. Ya, bukan pujian, ini mah pujian, ini fakta, fakta gitu loh, fakta. Bahwa segala sesuatunya itu selalu dibicarakan oleh warga. Dan secara tidak langsung saya sembunyi-sembunyi biasanya dengar selentingan bahwa sejak Pak Ishak ini kok kelihatannya beliaunya terbuka ya, terus mau menerima saran itu, mau menerima kritikan. Oke, kalau kinerja sendiri Bu, secara keseluruhan dari lembaga ini, selain tadi figurnya Pak Ishak tadi, Ibu lihat ini ya, Ibu lihat gimana pengelolaannya? Kalau manusia semua itu tidak ada yang sempurna, apalagi ini satu lembaga ya. Jadi itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang orang nggak puas, ada yang puas. Tapi alhamdulillah baik kok. Iya, so far itu baik. Secara umum kelihatan baik. Ini ya. Baik. Kebersihan oke. Kalau keamanan, ini kan keamanan yang jadi sorotan Bu. Kalau Ibu lihat itu. Kalau keamanan gimana Bu? Kalau keamanan ya, saya cuma sarankan ke Badan Pengelola lewat media ini. Kalau bisa keamanannya itu dalam satu tower itu ditambah satu lagi orang gitu loh. Jadi yang satunya misalnya ambil apa atau melayani yang lainnya bisa stay untuk lebih melihat hal-hal yang kira-kira bisa membuat negatif gitu. Nah, iya. Ibu dari kejadian ini ya Bu ya, terutama ini kan mungkin bukan yang terakhir ini Bu. Kita nggak minta sih. Kita amit deh. Iya, kita nggak minta, tapi kemungkinan akan terjadi Bu. Terus ada nggak gerakan yang nyata gitu loh Bu dari warga? Ini kan seluruh kepentingan daripada ini Bu, warga. Gerakan nyata itu apa Bu untuk perang terhadap kejahatan terutama prostitusi dan narkoba Bu? Kalau gerakan apa maksudnya? Gerakan dari sosial, aksi ya Bu, gerakan sosial. Nyatanya Bu. Oh sudah banyak, kami itu sudah sering mengajak warga untuk kita undang dari Badan Narkoba, BNN, BNN. Untuk datang dan warga untuk seminar atau sosialisasi masalah narkoba itu sering kita lakukan. Boleh tanya tuh ke Pak Rusli. Oh Pak Rusli ya, yang ini ya, yang dan ke BNN tanyakan sendiri. Malah kepala BNN-nya sudah pernah datang ke Kalibata City. Malah kita punya prasasti
prasasti narkoba yang ditandatangani langsung oleh Pak siapa yang sekarang Buas. Oh, Pak ini Pak Buas ya dulu. Budi Waseso. Budi Waseso itu prasastinya ditandatangani beliau. Kesepakatan dengan badan pengelola dengan warga, mewakili warga. Jadi sebelumnya udah ada langkah-langkah konkret untuk mencegah yang begitu. Udah. Hasilnya memang agak ada penurunan ya Bu ya, kejahatan mungkin tidak terlalu leluasa kalau dia mau melakukan itu. Oke, nah ini saya harus garis bawahi ya, bahwa yang selalu melakukan hal-hal seperti itu bukan warga, bukan warga, tapi penyewa. Orang luar yang datang membuat kotor kita punya rumah. Berarti kan ini yang dibatasi gitu ya Bu ya. Yang lucu lagi bahwa berita itu seringkali dibesar-besarkan di antara warga sendiri gitu loh. Ini warga ini saya bilang kalau rumah dia jelek-jelekkan keluar. Itu apa namanya gitu loh. Ada warga yang ini ya Bu ya istilahnya. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah agak mereda. Mudah-mudahan ke depannya nanti sudah tidak ada malah sama sekali. Oke Bu, kalau apa kira-kira Bu yang Ibu lihat yang mungkin perlu diperbaiki di Kalibata City ini biar kasus-kasus yang prostitusi dan narkoba itu mungkin kalau bisa hilang aja Bu gitu. Kalau kebersihan dan lain-lainnya saya salut benar. Dan komunikasi intensif dari BP. Cuma saya minta lewat media ini ke badan pengelola supaya keamanannya lebih ditingkatkan lagi. Apa Bu konkretnya? Ya itu tadi tambah satu ini, terus setiap koper atau tas yang besar dari penyewa diperiksa, tidak boleh tidak, harus diperiksa. Kita tidak tahu di dalamnya itu isinya apa. Tidak menutup kemungkinan di dalam koper itu ada bom, bahan peledak atau apa kita nggak tahu kan. Dan kalau seperti kemarin ya mayat ya Bu ya. Itu dia. Kemarin gitu mayat malah. Mayat bisa sempat lolos karena mungkin karena itu tadi tidak terdeteksi karena memang sepandai-pandai mereka untuk menutupi itu. Mungkin yang terakhir nih Bu, apa himbauan Ibu terhadap khususnya warga dan badan pengelola biar kerukunan dan harmonisasi di Kalibata City ini biar tetap tercipta Bu? Ya, saya nggak bosan-bosannya ya mengajak orang-orang di dalam kegiatan-kegiatan kita, ayolah kita bergandengan tangan. Jangan melihat warna, jangan melihat cap perbedaan, jangan melihat perbedaan. Ayo kita sama-sama dong untuk membawa nama Kalibata City ini lebih membuat Kalibata City ini lebih nyaman, aman untuk dihuni. Gitu aja. Kalau kita sih sekarang sudah buat ya satu komunitas. Ini di Kalibata City banyak komunitas loh. Oh iya Bu. Olahraga. Yang jelas komunitas yang unggulannya itu adalah warga cinta Kalibata City. Dulu nggak salah namanya We Love ya Bu ya. We Love Kalibata. Sekarang kita lebih karena We Love itu kedengarannya kayak asing-asing gitu loh. Jadi kita warga cinta Kalibata City. Kami sudah punya ambulans untuk itu, untuk warga. Dan di dalam We Love Kalibata City ini banyak lagi komunitas bazar, tenis meja, senam, itu banyak. Di dalam We Love Kalibata, di dalam warga cinta Kalibata City ini. Warganya turut ini ya Bu ya, banyak yang berperan aktif ya? Banyak. Untuk kegiatan-kegiatan. Sebagian besar. Yang tidak ikut ya nggak apa-apa. Yang penting lama-lama juga ikut. Mereka sibuk kali Bu untuk kegiatan-kegiatan itu, lain kali juga pasti ikut. Pasti ikut. Menarik sekali perbincangan kita pagi ini dengan Ibu Mustalifah. Beliau juga tokoh Makassar, beliau bunda saya panggil beliau bunda sebetulnya.
karena orang Makassar juga kalau sama Bunda ini termasuk tokoh di sini, kita biasanya kita silaturahmi lah gitu. Terima kasih Bunda atas kesediaannya. Semoga sehat selalu. Saudara, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan diri untuk menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tahu semoga Kalibata City tetap dalam kehidupan yang harmonis dan pengelolaannya tambah bagus. Ditinggali nyaman dan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.